Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Panin Sekuritas. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama Nico Lawrence, Kepala Riset Panin Sekuritas. Ya, selamat sore Mas Nico. Selamat sore Mas. Ya, Mas Nico, kita lihat memang tren penguatan IHSG dalam beberapa hari ini terus berlanjut sampai dengan hari ini. Hari ini naik atau menguat sekitar 1,07% ke level 6.169. Dan ini apakah ada pengaruh dari window dressing di akhir tahun yang biasanya memang dimanfaatkan oleh para emiten untuk melakukan window dressing, Mas Niko? Iya benar, mungkin kalau misalnya dilihat dari beberapa catalyst, salah satunya adalah windows dressing ya, karena kita tahu bahwa 10 tahun terakhir, biasanya itu di bulan Desember itu in average, market tuh selalu positif, jadi itu jadi catalyst positif. Jadi bisa dibilang fund manager melakukan rebalancing, mereka menjual atau saham-saham yang sebenarnya turunnya cukup dalam dan mereka coba cari saham yang sebenarnya performanya bisa naik signifikan untuk memperbaiki dari sisi portofolionya. Cuma sebenarnya selain itu pun, kita lihat kalau di global itu banyak catalyst positif ya. Contohnya adalah approval buat stimulus, itu 900 miliar US dollar. Translasinya harusnya positif, bantuan langsung 600 dolar, bantuan buat pengangguran 300 US dollar. Jadi itu jadi catalyst positif. Lalu kalau kita lihat kan sebenarnya dari Fed pun, mereka masih menjaga dari sisi tingkat pembelian obligasi ya, trennya ya. 120 miliar US dollar itu yang dibagi dalam sisi pembelian obligasi korporasi dan juga mortgage. Nah itu trennya harusnya juga positif. Kalau kita lihat juga dari Eropa juga sama ya, kemarin ada approval itu 600 miliar euro, itu yang translasinya juga bakal katalis positif. Jadi dari global ini tuh yang sebenarnya kita lihatnya positif ya, jadi translasi buat dari sisi foreign inflow pun pelan-pelan udah masuk sih, sebenarnya walaupun sebenarnya belum stabil. Cuman itu menurut kita selain itu pun dari sisi vaksin ya, kita tahu kemarin Moderna udah approval dari FDA di US, itu bisa akan digunakan dan itu translasinya itu juga potensially bisa dipakai nanti di Indonesia dan juga emerging market yang lain. Jadi kita lihat banyak katalis positif sebenarnya dari sisi regional sih Mas. Oke, Mas Niko, untuk window dressing ini apa yang harus diperhatikan atau bisa diawasi oleh para pelaku pasar agar tidak terlalu euforia window dressing ini berlebihan begitu dari pelaku pasar? Iya, sebenarnya sih kalau kita lihat sih trennya harusnya positif ya. Kalau kita lihat sih kalau dari valuasi sekarang sebenarnya ada risiko dari sisi valuation risk. Karena kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir indeks itu udah menyentuh plus 2 kali standar deviasi. Jadi ada risiko sebenarnya buat koreksi. Apalagi kalau kita lihat kan sebenarnya dari pemerintah pun concernnya masih sama ya. Kasus baru kita masih tinggi. Itu sekitar 6.000 sampai 7.000 kasus. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya dari sisi pemerintah ada statement atau informasi terkait PSBB yang lebih ketat. Nah itu sebenarnya juga bakal sedikit mempengaruhi dari sisi pertumbuhan ekonominya. Karena kita tahu ya, kemarin kan buat dari World Bank itu merevisi turun buat estimasi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya. Yang sebelumnya itu sekitar minus 1,6%, cuman ini direvisi turun kontraksinya lebih besar, minus 2,2%. Nah jadi itu yang sebenarnya menurut kita tuh euforia sekarang tuh lumayan berlebihan ya, jadi itu sebenarnya ada short term correction. Cuman patut diketahui bahwa ini sebenarnya lebih koreksi wajar aja sebenarnya. Karena kalau kita lihat sebenarnya kalau view kita di Panin sampai akhir tahun nanti 2021 itu indeks bisa sampai reach sekitar 6.700. Dan ibaratnya kalau base case skenario kalau distribusi vaksinnya ini cukup lancar, itu indeks bisa sampai 7.200. Jadi menurut kita sih short term correction itu wajar ya. Oke, kalau kita lihat sektor-sektor yang menopang IHSG hari ini, ada sektor tambang dan juga perkebunan yang melesat 3%. Ini faktor apa sih yang menyebabkan kedua sektor ini nampaknya sangat bagus trennya? Kalau kita lihat tambang sebenarnya sama ya. Secara seasonality itu kalau misalnya permintaan buat tambang itu meningkat signifikan karena electricity demand. Jadi kalau kita lihat di China itu, pertama adalah harga batu bara China itu kalau kontrak itu 110. Harga batu bara di global itu sekarang 80. Jadi ada sedikit selisih. Makanya kalau bisa dibilang ada potensi buat relaksasi impor. Jadi biar harga batu global ini yang sedikit lebih murah bisa masuk ke China. Jadi itu trennya positif. Lalu kalau kita lihat juga sama sih, setiap fourth quarter permintaan buat electricity karena winter season itu meningkat. Jadi itu yang mendorong sebenarnya harga batu bara buat di awal tahun. Kalau kita lihat CPO sebenarnya trennya juga sama ya. Trennya kan dari awal tahun sampai sekarang itu masih meningkat. Jadi
kalau kita lihat kan dari CPO itu production dibatasi ya. Kita tahu kan sebenarnya kondisinya itu buat yang negara terbesar produsen kayak Indonesia dan Malaysia itu mengalami masalah supply. Jadi ibaratnya nggak ada yang bisa dari sisi buat pengangkutan. Nah itu dari sisi produksi terbatas. Kalau kita lihat juga buat Indonesia pun ada masalah moratorium. Jadi kita nggak bisa penambahan lahan. Cuman dari sisi demand, ekspektasinya akan mengalami peningkatan. Dari mana? Dari B20, BD30 dan juga potensially B40. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya nanti kalau dari negara-negara Eropa itu yang ekspektasinya juga akan udah mulai dibuka, itu translasinya permintaan buat CPO positif. Jadi itu yang kita lihat sih jadi katalis positif ya Mas. Oke, baik Mas Niko, rekomendasi dari Panin Sekuritas sendiri untuk emiten-emiten yang dicermati, yang harus dicermati dan juga dikoleksi oleh pelaku pasar apa saja nih? Kalau buat besok mungkin kita bisa lihat menarik masih infrastruktur ya. Jadi kalau kita lihat approval dari sisi sovereign wealth fund, translasinya bakal positif, potensially bisa divestasi buat beberapa jalan tol dan neracanya akan lebih kuat. Lalu kalau kita lihat juga beberapa emiten yang sebenarnya agak ketinggalan masih dari sisi metal mining ya. Antam dan Inco menurut kita masih menarik ya, karena kalau kita lihat kan buat green energy atau nikel itu trennya bakal positif buat di tahun depan. Jadi ini menurut kita sektor yang kita lumayan favorable ya Mas. Oke, emiten Kalbe Farma hari ini dibeli asing cukup besar begitu dibanding kalau misalnya kita lihat kemarin-kemarin kan BCA memang sudah jadi langganan untuk aksi beli asing, tapi Kalbe Farma hari ini masuk dalam 3 besar. Ini apa faktornya menurut Anda? Kalau dari sisi Kalbe sih sebenarnya ada potensially buat dari sisi vaksin ya, walaupun sebenarnya kan mereka lebih dari sisi private. Jadi itu yang sebenarnya jadi katalis positif. Apalagi kalau kita lihat by sector rotation, itu sebenarnya tuh udah agak ketinggalan nih dari sisi Kalbe Farma. Padahal sebenarnya dari sisi company-nya cukup bagus ya. Dari sisi bisnis diversifikasi, mereka punya vitamin juga, punya nutritional drink juga, ada potensial buat vaksin juga. Dan ini secara valuasi dibandingkan Indofarma dan juga Kimia Farma, ini masih lebih murah. Jadi itu yang sebenarnya kalau dari sisi foreign melihatnya oh ini atraktif nih, dari sisi valuation tuh masih atraktif. Jadi itu sih sebenarnya. Oke, singkat saja Mas Niko, besok proyeksi Anda untuk IHSG apakah akan terus mengalami penguatan atau seperti apa? Kalau kita lihat tense-nya dari global sekarang sih sebenarnya harusnya bisa melakukan penguatan ya, apalagi liquidity ini tuh yang sebenarnya menurut kita masih bakal positif buat pasar, apalagi porsi asing di Indonesia itu udah lumayan minim, jadi itu meminimalisir dari sisi liquidity risk ya. Jadi itu menurut kita sih bakal jadi katalis positif ya Mas. Oke, baik, terima kasih Niko Lawrence sudah bergabung bersama kami di Closing Market.